أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur sekali di hari ke-16 ini semangat kita untuk tetap meramaikan masjid dan melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan ini tetap masih ada, dan kita berharap sampai nanti akhir bulan Ramadan semangat itu masih tetap ada. Amin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa dalam kamus kehidupan kita, manakala titipan berupa harta, jabatan, atau mungkin orang yang kita cintai, baik itu anak, istri, itu manakala itu hilang atau lenyap dari hadapan kita, maka biasanya kita menyebut sebagai satu musibah. Rasulullah, kemudian para sahabat, salafus soleh, orang yang terdahulu juga menangis manakala kehilangan orang yang dicintainya. Namun manakala seorang hamba sedang ditimpa musibah, kemudian dia terlalu meratapi, kemudian terlalu bersedih, dan bahkan sampai berburuk sangka kepada Allah, itu adalah sikap yang tidak benar. Untuk itu marilah pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama belajar dari sahabat Rasulullah yang bernama Suhaib bin Sinan, agar nanti kita mendapatkan pelita hati, penerang jalan untuk kehidupan yang akan mendatang. Pertanyaannya, siapakah Suhaib bin Sinan? Suhaib bin Sinan itu adalah seorang anak dari hakim di negeri, di wilayah Basrah di Mesir, yang pada saat itu terjadi peperangan antara Mesir dan Romawi. Karena Mesir kalah, maka Mesir banyak pemuda-pemudanya dan anak-anak diambil untuk dijadikan sebagai tawanan oleh Romawi sebagai pemenang peperangan itu. Nah, termasuk dalam hal ini Suhaib bin Sinan juga diambil sebagai tawanan dan dijadikan budak, diambil ke Romawi. Dan Suhaib bin Sinan besar di Romawi, sehingga dia lebih dikenal dengan nama Suhaib Arum, yaitu Suhaib yang berasal dari negeri Roma. Dalam perjalanannya yang pilu menjadi seorang budak itu, Suhaib bin Sinan sampailah perjalanan jual beli sampai dia dibeli orang atau seorang saudagar kaya dari Arab yang bernama Abdullah bin Jud'an. Karena memang Suhaib ini sebenarnya tipenya itu bukan seorang budak, dia orang yang pandai, orang yang cerdas, kemudian orang yang tulus, maka mengetahui hal itu, dan qadarullah Abdullah bin Jud'an ini adalah orang yang dermawan. Melihat kecerdasan, kemudian ketulusan dari Suhaib bin Sinan, dan Abdullah bin Jud'an juga merasa bahwa dia layaknya sepertinya tidak wangun, tidak pantas kalau untuk menjadi budak. Maka kemudian Suhaib bin Sinan dimerdekakan oleh Abdullah bin Jud'an. Nah, setelah dia menjadi orang yang merdeka di Arab itu, di Makkah itu, Suhaib bin Sinan mulai dari nol untuk membangun karir. Dia mulai berjualan, berdagang, sampai dagangannya meningkat dan sampai ia menjadi seorang saudagar yang kaya. Dan keislaman Suhaib bin Sinan itu termasuk orang-orang yang awal di dalam masuk Islam. Karena dalam ada satu hadis yang Rasulullah pernah sampaikan yang diriwayatkan oleh Tobroni, as-subaku arbaun, bahwa pendahulu-pendahulu itu ada 4. Ana sabikul Arab, aku, maksudnya Rasulullah, ana adalah
pendahulu dari kalangan bangsa Arab, Rasulullah. Kemudian wa Suhaibu sabikur Rum, dan Suhaib adalah termasuk orang yang pendahulu dari kalangan bangsa Romawi. Wa Salmanu sabiku Versi, dan Salman termasuk orang yang awal dari kalangan bangsa Persia. Kemudian wa Bilalu sabikul Habsyah, dan Bilal termasuk orang yang awal dari kalangan bangsa Habsyah. Nah, yang menarik dari cerita ini adalah bahwa manakala terjadi perintah dari Allah kepada Rasulullah untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, Suhaib pun termasuk orang-orang yang ingin hijrah. Tetapi kita tahu bahwa yang namanya hijrah itu sangat tidak diinginkan oleh orang-orang Quraisy, sehingga seluruh akses, seluruh jalan keluar menuju ke Madinah itu ditutup, dan bahkan tidak boleh seorang pun keluar apalagi untuk ke Madinah. Sampai akhirnya pada suatu ketika Rasulullah beserta para sahabat sudah berhasil lolos untuk hijrah ke Madinah. Nah, sudah termasuk orang yang tertinggal. Tetapi karena tekadnya yang bulat untuk tetap melaksanakan hijrah mengikuti Rasulullah, maka dia tetap ingin melaksanakan. Maka dengan persiapan, Suhaib menimbun seluruh harta kekayaannya di dalam rumahnya. Dia bikin sebuah lubang atau bunker di dalam rumahnya. Dia simpan itu harta-harta semuanya hasil dari berdagangnya itu. Kemudian dia tutupi sehingga tidak kelihatan. Akhirnya dia mencari kesempatan. Dan pada suatu malam kesempatan itu ada untuk segera keluar dari Mekah menuju ke Madinah dengan membawa satu kantong anak panah, kemudian juga dengan pedang. Suhaib pergi pada tengah malam untuk mengikuti jejak Rasulullah, yaitu ke Madinah yang pada saat itu bernama Yatsrib. Nah, di tengah perjalanan ternyata diketahui oleh orang Quraisy. Maka dikejarlah Suhaib dengan beberapa pasukan orang Quraisy. Mengetahui dikejar itu, maka Suhaib mencari tempat yang agak tinggi atau di suatu bukit. Kita ketahui bahwa bukit di Arab itu ada bukit yang tidak begitu tinggi seperti hanya bukit Safa dan Marwah, itu kan tidak tinggi banget. Nah, di situ Suhaib berdiri di atas bukit, kemudian dia menyeru, berkata kepada seluruh pasukan Quraisy yang saat itu sudah mengepung Suhaib. Dia bilang begini, wahai orang-orang Quraisy, kalian tahu bahwa aku adalah ahli panah dan ahli pedang. Kalau kalian masih ingin menghalang-halangi aku, saya siap bertempur, menghabiskan seluruh anak panah ini dan pedang ini untuk menghunus kalian, untuk memenggal kepala kalian. Tapi Suhaib pun juga sebenarnya berpikir, karena apa? Jumlah mereka lebih banyak dari jumlah anak panah yang dibawanya. Logikanya kalau betul-betul terjadi pertempuran dan anak panahnya habis, kemungkinan besar dia kalah. Tapi dia membuat opsi kedua. Bagi Suhaib yang penting dia bisa pergi ke Madinah. Akhirnya dia membuat opsi yang kedua. Atau itu ya, kalau kalian tidak ingin bertempur dengan saya, kalian bisa mengambil seluruh harta yang saya miliki. Kalian tahu bahwa harta saya begitu banyak. Harta saya timbun di rumah saya di dalam sebuah bunker. Kalau kalian mau silahkan ambil, tetapi dengan syarat biarkan saya pergi dengan selamat, dengan bebas ke Madinah. Betul, ternyata orang-orang Quraisy lebih memilih untuk mengambil hartanya daripada bertempur. Karena bertempur bisa jadi mereka bisa jadi yang terbunuh. Tapi kalau tidak bertempur, dia pasti akan mendapatkan harta yang begitu banyak dari Suhaib. Itu artinya Suhaib sudah siap kehilangan seluruh harta bendanya yang dia usahakan dari mulai nol sampai menjadi banyak tadi. Nah, kemudian sesampainya di Madinah, saat akan masuk ke kota Madinah, kebetulan Rasulullah beserta para sahabat juga sedang berada di sekitar situ. Kemudian melihat kedatangan Suhaib tadi, Rasulullah bilang kepada sahabat-sahabat yang lain, Robihal bai'a Aba Yahya. Suhaib atau Abu Yahya tadi, dengan kata lain Abu Yahya panggilannya, maka yang Suhaib yang beruntung. Rasulullah mengatakan Suhaib itu termasuk orang yang beruntung, karena mau meninggalkan Mekah, meninggalkan seluruh yang dia miliki untuk menyusul memenuhi perintah Allah, yaitu hijrah ke Madinah. Dan peristiwa yang begitu besar ini
diabadikan oleh Allah dalam sebuah surat di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi mayyastari nafsahu tigo amardotilah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridho Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ini sesuatu yang istimewa sekali terjadi pada seseorang hingga peristiwa kehidupannya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, kemudian pelajaran apa yang dapat kita ambil dari sahabat Rasulullah yang bernama Suhaib ini? Yang pertama, bahwa ketika Allah menimpakan sebuah musibah dan musibah itu harus kita lalui, barangkali itu memang yang terbaik bagi kita. Nabi Yusuf alaihissalam barangkali tidak akan pernah menjadi seorang pembesar di negeri Mesir manakala beliau tidak disisihkan oleh oleh saudara-saudaranya, sehingga sampai dimasukkan ke dalam sumur dan seterusnya, sehingga nasib pilu Nabi Yusuf itu mengantarkan justru malah dia menjadi seorang pejabat di negeri Mesir. Kemudian untuk oleh karena itu makanya kita tidak boleh cepat-cepat berburuk sangka manakala sebuah musibah menimpa diri kita. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan hikmah yang lebih besar, yang istimewa di balik itu semuanya. Sebagaimana yang dialami oleh Suhaib. Belum tentu Suhaib menjadi sahabat Rasulullah dan peristiwanya diabadikan oleh Allah manakala tidak terjadi peristiwa yang dia lalui harus sebagai budak. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil yang kedua adalah bahwa Suhaib telah menebus dirinya sebagai orang yang beriman dengan harta dan kekayaan yang ia punyai. Dia tidak merasa sedih sedikit pun dengan seluruh harta yang sudah hilang. Bahkan Suhaib merasa senang dengan hal itu, karena dia lebih memilih untuk mengikuti Rasulullah dengan meninggalkan semuanya. Dan begitu juga seharusnya yang kita lakukan seandainya kita memiliki atau kita harus mengeluarkan harta itu di jalan Allah. Ya, dia sebagai seorang yang bisa kita contoh dari peristiwa Suhaib itu, ya semoga di bulan Ramadan ini apa yang kita keluarkan betul-betul mendapatkan ridho dari Allah sebagaimana yang tersurat di dalam surat Al-Baqarah surat ayat 207 itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.